Shalom Elohim, salam hormat dan kasih buat ketiga pribadi ilahi, jubirnya yang dipakai dahsyat luar biasa di penutupan akhir zaman Omega ini, yaitu Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus, Pangeran Ilahi Aditya Nugrohanto, dan Roh Kudus, Roh Kebenaran mempelai Ibu Faye Hamdani. Shalom juga untuk semua anak-anak Tuhan, para mempelainya, malaikatnya, saksi-saksi syurga, dimanapun kita berada pada saat ini. Damai sejahtera, sukacita senantiasa melimpah di dalam hati kita sekali. Jadi pada kali ini, saudara dan saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya, manusia debut tanah yang paling hina, berdosa, buta tuli dan telanjang di hadapan Tuhan ini, yang dilayakan hanya oleh kasih karunia belas kasihan Tuhan di dalam hidup saya, untuk sekali lagi saat ini tampil bersaksi, bukan karena kehendak dan keinginan saya, melainkan saya hanya ingin taat dan setia kepada kehendak dan keinginan Tuhan bagi saya dan untuk semua anak-anak Tuhan, untuk terus tampil bersaksi. Jadi pada kali ini saya ingin mengungsikan bagaimana kehidupan saya yang dulu juga salah satu yang terjebak ataupun dibutakan oleh ajaran nabi palsu di zaman Omega ini. Ini yang saya alami sebelum saya bertemu dengan kesaksian jubir ilahinya yang sesungguhnya, yaitu Ibu Faye Hamdani. Jadi salah satu hal yang pernah saya terjebak di dalam ajaran nabi palsu adalah mengenai hal keagamaan. Jadi dulu saya sempat berpikir bahwa ini secara akal logika manusia yang terbatas. Jadi saya berpikir agama saya itu paling benar dan agama lain itu tidak benar. Saya merasa satu-satunya agama yang masuk surga itu adalah agama saya, dan agama lain itu tidak seperti itu pemikiran saya sebelum saya ada tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi saya sangat mengucap syukur karena belas kasih dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya, manusia di tanah yang hina dan paling berdosa ini, melalui kesaksiannya mempelai ilahi Ibu Faye Hamdani, Tuhan menuntun saya untuk dengan rendah hati mendengarkan semua pesan-pesan yang disampaikan oleh mempelai. Jadi pokok dapat kita kenal dari buahnya. Jadi semua yang saya lihat apa yang mempelai lakukan itu adalah berdasarkan buah-buah roh yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, Roh Kebenaran yang berdiam dalam tubuh kisi mempelai Ibu Faye Hamdani, yang membukakan kebenaran bahwa agama tidaklah menyelamatkan, namun apapun agama, asalkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih itu, maka kita diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi intinya, agama ini bukanlah jaminan keselamatan, karena agama adalah alat yang digunakan oleh iblis, setan putar, untuk memecah belah seluruh umat manusia di muka bumi ini, sehingga terjadilah saling menghakimi, saling bermusuhan, saling sebagainya yang tidak baik dan tidak berkenan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Keselamatan itu yang sesungguhnya hanyalah ada di dalam iman hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih, Isa anak Maryam itu. Apapun agama
baik kita beragama Kristen, Islam, Buddha, dan sebagainya, bahkan yang tidak punya agama, jika percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih itu, maka kita diselamatkan oleh karena iman kepadanya. Jadi di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Dan rohnya Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini, berdiam dalam bentuk casing Pak Aditya Nugrahanto. Percaya tidak percaya itu terserah Anda, tetapi utamakanlah untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah hal ini benar atau tidak. Bertanyalah kepada Tuhan itu, karena Dialah sumber kebenaran. Dengan berpuasa, menangis tersungkur dan bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan kepada hati yang haus akan kebenaran firman-Nya, yang haus untuk mencari Dia sesungguhnya, yang sudah ada di tengah bumi ini, sedang menjalankan penghakiman-Nya atas muka bumi ini. Murka-murkanya itu sedang tercurah di mana-mana tempat, kota per kota. Jadi sampai di sini saja kesaksian saya pada kali ini. Biarlah lewat kesaksian ini hanya Tuhan Yesus yang semakin besar dan besar, dan saya semakin kecil dan kecil. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin.